Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita merasakan kehidupan dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat bering salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Dengan kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dakwah, saya Rusdi Abdillah dari Bahasa dan Sastra Arab semester 4 ingin menyampaikan sedikit tausiah, sedikit pesan untuk manusia yang ada di muka bumi ini, terutama untuk kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini, tepatnya di bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di rumah masing-masing dan melaksanakan puasa Ramadan. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang targhib Ramadan. Karena kita sebentar lagi insyaallah akan kedatangan tamu yang luar biasa dan mulia, bulan yang agung, bulan yang diturunkan pada Al-Quranul Karim. Maka selainnya kita kaum muslimin muslimat dengan kedatangan bulan ini merasa gembira. Kedatangan bulan ini adalah merupakan kesempatan emas yang Allah ingin berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan karena adanya hikmah-hikmah yang agung sekali. Di antara hikmah dari bulan Ramadan adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita sendiri untuk menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kesabaran yang dimaksud itu apa? Kesabaran yang dimaksud di sini yaitu kesabaran yang bersifat badan kita, di mana kita sabar untuk tidak makan, kita sabar untuk tidak minum, kita sabar untuk menahan syahwat, jima. Ini sebetulnya kesabaran yang bisa dikatakan yang paling rendah. Karena begini, para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi musibah, terutama lapar, haus. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dibalik berpuasa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hamba-hambanya untuk lapar selama sebulan pada siang hari. Karena apa? Karena di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa juga. Apa itu? Yang pertama,
11 bulan kita sudah makan, minum. Sementara Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seburuk-buruk bejana untuk dipenuhi adalah perut. Kata Rasulullah SAW, mala'a damiu wi'a asyarra min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bejana yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perutnya sendiri. Kenapa? Dari makanan itu banyak penyakit-penyakit, belum lagi racun dan yang lainnya. Maka ini hikmah yang bersifat fisik. Allah ingin membersihkan badan kita, dikeluarkan toksin-toksin, racun-racun dari tubuh kita. Tentunya insya Allah memberikan juga kesehatan dan kekuatan di dalam puasa kita. Kemudian yang kedua, hikmah yang agung, yaitu bagaimana mensucikan hati kita dengan puasa. Karena dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, di setiap hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih, maka dengan seperti itu, Masya Allah, memberikan kesucian hati kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang kewajiban bulan Ramadan, Allah menyebutkan hikmahnya yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyebutkan di sini agar kalian bertakwa, di mana hakikat takwa itu adalah kekuatan jiwa untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Orang yang bertakwa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali keistimewaan. Maka untuk supaya sampai kepada derajat takwa ini, Allah mensyariatkan puasa Ramadan. Kita berpuasa sebulan penuh. Subhanallah. Adapun Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu." Hendaknya kamu beribadah puasa karena ibadah puasa itu tidak ada tandingan. Adapun Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu." Hendaknya kamu beribadah puasa karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Bagaimana maksudnya? Bagaimana dengan maksud tidak ada tandingannya? Karena di dalam puasa terdapat kesabaran, sementara pahala sabar tidak ada batasnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Amalan yang lain ditulis oleh Allah 10-700 kali lipat. Sedangkan untuk puasa tidak. Ini hikmah yang sangat agung sekali. Membentuk ketakwaan ini bukan perkara yang mudah. Membentuk ketakwaan butuh kepada kekuatan jiwa dan hati. Dan untuk membentuk jiwa yang takwa ini harus dengan menyusahkan diri dulu. Bayangkan, sebulan penuh puasa, hasilnya luar biasa. Memang segala sesuatu harus susah dulu, apalagi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membentuk jiwa takwa memang harus dipaksa dari hati kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah sunatullah untuk mendapatkan kesenangan harus disertai dengan kesusahan dulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
syariatkan bulan Ramadan ini puasa 30 hari atau kurang 1 hari, menyusahkan diri kita untuk berpuasa demi untuk membeningkan hati kita supaya hati kita lebih indah dari mutiara, supaya hati kita berkilau dengan cahaya iman. Subhanallah. Saudara-saudaraku, bukankah ini sebuah hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita? Bukankah begitu? Karena kesempurnaan manusia bukan dengan banyak makan, bukan dengan banyak minum. Saudaraku, orang yang banyak makan, saya yakin badannya banyak penyakit. Maksudnya banyak makan di sini, banyak makan dengan nafsu, dengan keinginan, tidak dengan mengisi antara lapar dan kenyang. Lihat, bisa kalian lihat orang-orang yang pengen sehat, ternyata mereka harus diet. Bukan begitu? Untuk diet pun makannya harus dikurangi. Bisa makan 3 piring ataupun dikurangi setengah piring. Tidak boleh makan inilah itulah. Dia menahan diri supaya badannya tetap tegar, tetap bugar, ramping, enak, apalah itulah segala macam. Ternyata supaya itu saja kita harus menyiksa diri. Diet itu, apalagi untuk mendapatkan predikat takwa, nggak bisa sembarangan. Saudara-saudaraku sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita ini sesuatu yang memang untuk kebaikan kita. Ya, di bulan suci Ramadan ini Allah sayang kepada hambanya dengan cara dia nyusahin dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mau sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama salaf terdahulu ada yang berkata begini, kami dahulu ketika ditimpa kesusahan kami bisa sabar, tapi ketika kami ditimpa kesenangan kami tidak bisa sabar. Karena itulah kita sebagai hambanya harus selalu kekal bertakwa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah berbuat baik, ikuti apa yang diperintahkan. Karena orang yang selalu berkekalan hati kepada Allah, Allah akan selalu menemaninya di setiap saat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun penyampaian saya kurang tepat, saya maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.